Welcome back to my YouTube channel. Baiklah, bersama saya lagi Tita Wuri Handayani. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran perawat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari COVID-19 sendiri. COVID-19 ini adalah coronavirus, sekumpulan virus dan subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Divovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan seperti pilek. Kemudian meskipun beberapa bentuk penyakit seperti ini bisa menyebabkan kematian pada manusia. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang etiologi dari COVID-19 sendiri. Etiologinya itu yang pertama itu ketika ada orang mengidap COVID-19 dan kita terkena percikan air liur menghidap itu batuk atau bersin, itu kita berisiko untuk terkena dari COVID-19. Yang kedua itu jika kita menyentuh tangan dan wajah orang yang terinfeksi, itu kita juga bisa tertular dan bisa terkena positif dari COVID-19. Kemudian menyentuh mata, hidung dan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Kemudian ada juga penyebabnya itu tinja dan feses. Tinja dan feses ini jarang terjadi. Dan adapun tanda gejala dari COVID-19 sendiri, tanda gejalanya yang pertama itu ada juga demam, batuk, pilek dan sulit bernafas. Kemudian di sini juga COVID-19 ini juga itu sering beresiko kepada lansia dan bayi. Kemudian lansia dan orang ini biasanya tuh terkena tuh pada lansia yang berumuran sudah lansia dan biasanya memiliki riwayat penyakit yang terjadi rawan komplikasi, kemudian bisa menyebabkan kematian pada lansia. Kemudian juga di sini ada perjalanan dari penyakit COVID-19 sendiri. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi ataupun positif dari COVID-19 yang keluar dari melalui batuk dan bersih. Orang ini juga bisa terinfeksi karena menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, lalu menyentuh wajah, misal menyentuh mata, hidung dan area muka. Dan ada juga di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinisnya. Infeksi COVID-19 juga dapat menimbulkan gejala ringan, sedang ataupun berat. Gejala klinis utama yang muncul itu yaitu demam, batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, yaitu bisa juga disebut fatigue dan myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran nafas lain. Dan saya akan juga menjelaskan tentang peran perawat dalam menangani COVID-19 ini. Yang pertama, perawat juga memberikan edukasi pada pasien yang terkena COVID. Jadi sangat diperlukan karena bisa membuat orang yang diberi edukasi mengerti dengan informasi yang disampaikan oleh perawat. Kemudian juga kita sebagai perawat juga memberikan rapid assessment dari assessment pada kasus COVID-19 yang sudah diterapkan sebagai kritis kesehatan dan bencana nasional termasuk di dunia. Perlu sekali dipahami karena perawat dan tenaga medis serta masyarakat mengenai pentingnya asesmen cepat dalam penentuan kriteria prioritas COVID-19. Dan juga ada juga peran perawatnya itu sebagai pelayanan langsung kepada penderita. Yang ini dimaksudnya itu kita tuh sebagai perawat juga terjun dan berada di samping orang yang terpositif corona ini. Peran ini dilakukan yang utama dilakukan perawat, dan penatalasaan COVID-19 juga bisa dilakukan dengan memfokuskan pada penanganan infeksi virus dengan meningkatkan imunitas tubuh penderita yang belum terinfeksi agar COVID-19 sendiri yaitu ada komplikasinya. Yang pertama, komplikasi dari COVID-19 itu bisa menyebabkan pneumonia ataupun yang bisa disebut dengan infeksi paru-paru. Ada juga infeksi sekunder pada organ lain, ada juga gagal ginjal, akut cardiac injury ataupun acute respiratory distress syndrome dan bisa menyebabkan kematian. Pada pengkajian COVID-19 sendiri, yang pertama kita melakukan penyedia layanan kesehatan harus mendapatkan riwayat perjalanan yang terperinci untuk pasien yang dievaluasi dengan demam dan penyakit pernapasan akut. Yang kedua, sebagai perawat kita harus melakukan pemeriksaan fisik pasien yang mengalami demam, batuk dan sesak nafas dan yang telah melakukan perjalanan ke Wuhan ataupun dari luar negeri yang bisa dan yang muda, yang ada juga riwayat dari COVID-19 yang baru-baru ini harus ditempatkan di bawah isolasi segera ataupun di rumah sakit.
COVID-19 sendiri yaitu ada komplikasinya. Yang pertama, komplikasi dari COVID-19 itu bisa menyebabkan pneumonia ataupun yang bisa disebut dengan infeksi paru-paru, ada juga infeksi sekunder pada organ lain, ada juga gagal ginjal, akut cardiac injury ataupun aktu respiratory distress syndrome, dan bisa menyebabkan kematian. Pada pengkajian COVID-19 sendiri, yang pertama kita melakukan penyedia layanan kesehatan harus mendapatkan riwayat perjalanan yang terperinci untuk pasien yang dievaluasi dengan demam dan penyakit pernapasan akut. Yang kedua, sebagai perawat kita harus melakukan pemeriksaan fisik pasien yang mengalami demam, batuk, dan sesak nafas, dan yang telah melakukan perjalanan ke Wuhan ataupun dari luar negeri yang bisa, dan yang muda, yang ada juga riwayat dari COVID-19 yang baru-baru ini harus ditempatkan di bawah isolasi segera ataupun di rumah sakit. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baiklah Ibu-ibu, di sini perkenalkan dulu, nama saya Rita Wuri Handayani. Saya perwakilan dari Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan yang berjudul tentang COVID-19. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana mencuci tangan baik dan benar. Baiklah, saya akan membagikan leaflet ini Bu ya. Ini dibaca ya. Nah, di pertama kali ini Ibu-ibu dan Bapak-bapak kalau misalnya ke pasar apakah pakai masker? Baiklah, kalau pakai baguslah ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu dari pasar, kita tuh wajib kalau dari kemana-mana kita harus mencuci tangan. Nah, di sini kan sudah ada, Pak, coba dilihat leafletnya, kita sambil belajar cara mencuci tangan ya. Pertama kali kita menggunakan sabun dulu. Setelah itu tangannya digosok, setelah dikasih air, kemudian seperti ini, kemudian gini, ada juga menggepal. Sudah menggepal, kemudian jempol untuk diputar-putar sampai bersih, kemudian kuku diputar-putar juga di telapak, kemudian bilas, baru menggunakan handuk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kan kalau misalnya ibu-ibu tahu nggak kalau misalnya COVID-19 ini bisa mudah sekali terserang pada lansia ataupun pada anak-anak. Ibu sudah tahu belum, Bapak? Belum ya. Nah, kita tuh juga bisa mencegahnya dengan cara yang pertama, selalu mencuci tangan. Dari manapun kita harus mencuci tangan untuk menjaga COVID-19 ini. Kemudian juga kita harus memakan makanan yang sehat seperti sayur dan buah-buahan, dan jangan lupa untuk selalu olahraga di setiap pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari penjelasan saya tadi apakah ada untuk ditanyakan ataupun ada yang belum mengerti tentang penjelasan saya tadi? Kepada Ibu, apakah ingin bertanya? Ibu? Sepertinya sudah paham. Sudah paham. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan ada juga komplikasi dari COVID-19 sendiri. Yang pertama itu juga ada penyakit pneumonia. Ada juga gagal nafas akut. Nah, gagal nafas akut juga ada. Adapun kerusakan hepar yang juga bisa disebut dengan kerusakan hati. Dan juga Bu, di COVID ini tanda gejalanya itu seperti batuk, sesak nafas, dan pilek ataupun demam yang terlalu lama ataupun tidak sembuh-sembuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah sudah mengerti? Ya. Baiklah, kalau sudah mengerti, sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.